Hai guys, Assalamualaikum. Cerita kali ini dialami seseorang yang bernama Poppy dari Palembang. Di mana Poppy ini punya sahabat bernama Fitri yang udah temenan dari kecil. Ya, karena mereka memang tetanggaan dan umur mereka pun tidak terpaut jauh. Bedanya cuma 2 bulan katanya. Pokoknya udah soulmate begitulah. Nah, Poppy ini sendiri sebenarnya 3 bersaudara. Dia itu punya kakak cowok bernama Sadam, sama ada adiknya tuh yang masih kecil, masih SD. Kakaknya yang bernama Sadam ini tuh hobinya naik gunung guys. Dia pokoknya tuh ikut perkumpulan anak-anak gitu, gunung gitulah. Udah lumayan banyak tuh gunung yang telah dia daki. Dan hal itu membuat si Poppy iri. Karena kan sering dengar tuh cerita dari kakaknya pengalamannya lihat sunset, pemandangannya bagus-bagus segala, macam diliatin di foto-fotonya. Ya jadinya kayak pengen ikutan gitu. Makanya waktu si Poppy ini tahu kakaknya mau naik gunung lagi, dia tuh merengek minta pengen ikut gitu. Nah, waktu itu kakaknya mau mendaki ke Gunung Dempo yang ada di Pagar Alam, Sumatera Selatan. Ya karena masih di daerah yang bisa ditempuh dengan jalur darat yang nggak sampai pakai beli tiket pesawat dah. Jadinya ya itu si Poppy pengen ikut lah. Tapi sebenarnya kakaknya males, nggak mau diintilin sama adenya lah. Adenya belum pernah naik gunung, ntar takutnya rewel ya. Karena kan si Poppy gimana pun juga cewek, jagain anak cewek tuh repot ya kan. Sementara teman-teman kakaknya itu cowok-cowok semua guys. Cuma karena Poppy bilang sebentar lagi kan dia ulang tahun dan itu adalah sebuah kado yang dia minta. Maksudnya jadi mau ikut tuh naik gunung ya kan. Jadi kakaknya denger gitu, ya udahlah. Kebetulan juga memang kakaknya sebenarnya pernah naik Gunung Dempo juga sebelumnya. Jadi dia pikir kalau bawa Poppy ya udah aja lah ya. Kan dia udah pernah tahu gitu medannya, dan karena Gunung Dempo sendiri merupakan gunung tertinggi kedua di Sumatera. Sadam ini mikir kalau itu mungkin akan menjadi pengalaman yang tak terlupakan buat si Poppy. Di sisi lain memang dibilang Gunung Dempo itu apa ya? Friendly nih buat pemula lah. Dan bener aja emang dari kisah ini nih, pengalamannya naik gunung itu bener-bener tidak akan pernah bisa dilupakan sama si Poppy. Nah, pokoknya setelah mengizinkan Poppy untuk ikut, girang deh tuh anak. Ya, langsung ceritalah dia ke temennya tuh ke Fitri. Fitri yang dengar begitu juga jadi kayak kepengen juga. Gue ikut dong. Secara kan Poppy sama Fitri kayak anak kembar ya. Dari dulu kemana-mana mah barengan terus katanya. Kayak, ya elah, tambah satu cewek lagi, kata Sadam. Cuma waktu itu dia pikir-pikir, ya udahlah, nggak apa-apa buat temenin adiknya juga kan. Lagi pula si Sadam ini juga kenal sama si Fitri. Ya kan tetanggaan mereka. Ya udah kayak adik sendiri juga dianggapnya sama. Dan sebenarnya Fitri ini jatuhnya lebih tomboy daripada si Poppy guys. Jadi sebenarnya takut si Poppy nanti kelemar-kelemar dan menjadi beban di jalan tuh bukan si Fitri malahan. Nah, singkat cerita, jadilah pokoknya pergi tuh mereka. Akhirnya berlima guys. Ada si Poppy, kakaknya Sadam, Fitri, sama ada 2 temennya Sadam tuh. Namanya Zaki dan Eko. Zaki sama Eko ini juga tetangga mereka guys. Satu daerah. Cuma memang sepantaran umurnya sama si Sadam ya. Namun semuanya nih kelima-limanya udah pada saling kenal jadinya. Pas di perjalanan lama tuh katanya sekitar 9 jaman guys. Dari daerah rumahnya Poppy itu mereka naik bis. Nah udah jalan jauh nih, ya tiba-tiba si Fitri kayak kaget gitu dia. Bisik-bisik tuh ke si Poppy. Lu bawa pembalut gak Pop? Si Poppy bilang, ya gak bawa. Orang gua belum jadwalnya. Poppy bilang, yaudah nanti kalau kita nemu warung, beli aja lah langsung di sana. Singkat cerita, mereka turun tuh di Kota Pagar Alam. Di sana mereka nih ke warung dan diem-diem ya beli pembalutnya. Sementara yang cowok-cowok tuh beli perbekalan buat mereka nanjak. Pokoknya Fitri itu minta Poppy untuk merahasiakan hal tersebut kalau dia lagi dapet nih ke para cowok-cowok. Soalnya takut kalau ketahuan ntar disuruh balik lagi tuh mereka berdua. Cewek nggak boleh ikutan aja karena kan katanya memang kalau orang lagi dapet disarankan jangan naik gunung gitu ya. Lah orang warungnya aja nih pas tahu si Fitri ini beli pembalut gitu kan, ditanya lagi dapet mau nanjak neng. Iya soalnya kan kelihatan ya pakai bawa-bawa tas carrier gitu kayak mau naik gunung guys. Pokoknya si cowok-cowok ini berarti nggak tahu ya kalau si Fitri itu lagi dapet. Nah pokoknya tadi dari Kota Pagar Alam itu
mereka lanjut lagi ke desa Kampung 4 namanya guys. Dimana di situ memang merupakan titik pendakian yang paling umum. Soalnya kan ini konteksnya bawa si Poppy sama si Fitri ya. Jadi dipilihnya jalur yang aman-aman aja lah. Yang kayak landai walaupun ya memang akan lebih lama tuh sampai puncaknya ya. Namun kan mereka judulnya jalan santai nih. Rencana awalnya sih katanya Sadam tuh mau lewat namanya jalur Tugu Rimau yang lebih cepet tuh sampai puncaknya, bisa cuma 4-5 jam aja, tapi memang jalurnya lebih ekstrim, lebih curam dan ya serem gitulah ya. Untuk Sadam sama yang lain sih nggak apa-apa ya, karena kan mereka udah biasa naik gunung, tapi nggak buat si Poppy dan buat si Fitri. Nah, waktu mereka sampai di desa 4, mereka nginep dulu tuh semalam di sana. Soalnya nyampainya aja udah sore banget. Ditambah cuaca juga agak sedikit gerimis. Schedule mereka emang mau naiknya tuh besok pagi aja lah gitu. Udah nih, mereka tidur cepet dan maksudnya biar besok pagi tuh bangunnya bisa cepet juga, seger juga kan, karena kondisi juga fit. Paginya mereka juga sarapan di sebuah warung yang katanya itu adalah warung satu-satunya yang ada di kampung desa 4 itu. Nah, ketika sarapan, si Zaki ini kayak bawain teh manis anget tuh ke si Poppy yang lagi makan bareng sama si Fitri. Poppy nanya, loh kok cuma satu? Buat Fitri mana tehnya? Si Zaki ngejawab, ah Fitri itu udah ada air putih. Dia kayak sambil bercanda gitu loh. Tapi si Fitri terlihat kayak bete ya. Baper dia guys. Mungkin dia merasa kayak di nomor 2 kan kali ya. Biasa emang kalau cowok-cowok ini lebih suka kayak modelannya si Poppy. Kayak princess gitu. Perkara Poppy kan kayak cewek yang manja-manja begitulah. Dan mungkin juga di situ kan si Fitri lagi dapet. Jadinya sensi plus baperan dia. Cuma Poppy yang udah sohibnya banget tuh. Tahu kalau wah Fitri bete nih. Dia langsung nyubit Zaki gitu kan, ngasih kode ambilin teh lagi tuh buat si Fitri. Ya akhirnya diambilin juga nih sama si Zaki. Setelah sarapan mereka mengecek nih semua keperluannya sekali lagi sebelum mendaki. Kemudian mereka ini berangkat mulai di jam 8 pagi. Dari awal aja nih mereka udah melewati perkebunan teh yang asri gitu. Langsung dah tuh foto-foto ya kan. Suasana hatinya Fitri juga kelihatannya kayak balik lagi tuh. Soalnya udah ketawa-ketawa dan nyanyi-nyanyi lagi guys. Sampai si Zaki ini tahu-tahu minta Fitri buat fotoin. Kayak, Fit, tolong dong gue berdua sama Poppy gitu. Nah disitu lagi-lagi mukanya si Fitri kayak langsung bete. Tapi si Zaki bilang, ntar gantian gue foto juga sama elu. Gue mau foto sama semuanya satu-satu. Dan benar aja nih. Abis si Zaki foto berdua sama si Poppy, gantian. Poppy disuruh motoin Zaki berdua sama si Fitri. Pas Poppy lagi fotoin mereka, Poppy ngeliat kok di belakangnya Fitri kayak ada asap putih gitu guys. Ini lensanya kotor apa gimana? Tapi di situ ekspresinya Fitri mah kelihatan happy gitu. Kayak langsung senyum gitu kan posisinya. Jadi ya udahlah dipencet aja biar cepet jalan lagi nih. 40 menit kemudian, mereka sampai ke titik awal pendakian setelah tadi melewati kebun teh. Mereka mulai tuh memasuki hutan di mana banyak akar-akar pohon yang menjalar. Pohon di sana juga katanya gede-gede banget guys. Abis itu udah masuk nih kira-kira 1 jam kemudian, mereka sampai di pintu rimba yang merupakan batas jalur pendakian di sana. Mereka istirahat gitu kan untuk berdoa bersama sebelum memulai mendaki lagi. Sampai sekitar jam 12 siangan mereka semua tiba di shelter 1. Di situ tempatnya relatif datar. Jadi sebenarnya di sana mereka bisa masak, bisa diriin tenda dan sebagainya. Cuma yang mereka di situ makan perbekalan aja nih. Habis itu melanjutkan perjalanan lagi biar nggak kelamaan lah. Nah, tapi si Poppy udah mulai ngeluh nih capek-capek. Dia nggak nyangka kalau naik gunung ternyata secapek ini ya. Kakinya juga sakit semua, yang ujung-ujungnya Sadam sebagai kakaknya ya kerepotan. Harus bantuin terus. Bener kan dari awal ngerepotin lu. Apalagi jalan menuju seluruh shelter 2 itu udah lumayan nanjak. Dan udah agak susah nih buat pemula kayak si Poppy guys. Fitri juga pemula sih. Tapi kan jatuhnya mungkin karena basicnya dia lebih tomboy daripada si Poppy. Ya Fitri itu ekskulnya ekskul basket guys. Kalau si Poppy itu ekskulnya fotografi. Jadi beda total ya. Nah makanya si Poppy itu merengek minta ikut naik gunung biar dapat foto-foto yang bagus guys. Alasannya begitu. Jadi waktu itu posisi mereka nih paling depan ada Kak Sadam, terus ada Poppy, terus Zaki, Fitri, dan terakhir Eko sebagai swipernya. Pokoknya
Eko ini mengawasi semuanya itu dari belakang, memastikan anggota di depannya itu baik-baik aja. Ketika lagi on the way ke shelter 2, si Bobby ini tahu-tahu dari belakang teriak, cepetan dikit lah jalannya. Karena dia katanya merasakan ada sesuatu yang lagi ngikutin di belakang, guys. Padahal dia lihat di belakang nggak ada rombongan lain. Di situ si Sadam langsung bilang ke Eko buat udah. Nggak usah cerita sampai mereka nanti turun ke bawah. Tapi tahu-tahu di situ si Fitri tiba-tiba kepleset, guys. Zaki yang ada di depannya Fitri otomatis langsung nengok dan teriak ke Sadam tuh yang ada di depannya. Bilang, berhenti. Nah, si Fitri ini jatuh gitu kan. Sementara Eko yang ada di belakangnya Fitri juga langsung nolongin. Akhirnya mereka melipir sebentar tuh ya kan. Fitri bilang katanya kakinya tiba-tiba kram. Sakit banget kayak ketarik gitu urat-uratnya. Sama Zaki akhirnya diurut gitu kan. Sementara yang lain kayak khawatir gimana nih. Setelah beberapa saat si Zaki nanya masih sakit nggak Fitri? Si Fitri kayak senyum-senyum gitu. Dia bilang enggak, udah enggak kok. Nah, si Zaki kayak curiga nih, dari tadi emang si Fitri pas diurut nggak meringis kesakitan sama sekali. Langsung ditegesin, kamu ini beneran sakit apa enggak sih? Fitri jawab, iya, enggak kok, tadi emang sakit, tapi sekarang udah nggak sakit. Gitu sambil kayak mesem-mesem. Si Poppy ngeliatnya kayak, wah bercanda nih si Fitri nih. Zaki kesel lah, langsung nyuruh Fitri pakai sepatu lagi, terus langsung jalan tuh ninggalin Fitri. Semuanya juga langsung kayak, aduh caper banget sih. Cuma ya Poppy langsung kayak udah yuk. Sambil bisik-bisik tuh Poppy ngomong ke Fitri, kamu mah ngagetin aku aja. Aku kan takut beneran tadi kamu kenapa-kenapa. Fitri kan jadi kayak nggak enak ya. Soalnya yang lain kelihatannya emang agak bete. Dia akhirnya minta maaf tuh sama semuanya. Dia bilang biar nggak pada tegang-tegang banget lah. Soalnya semenjak tadi si Eko bilang kayak ada yang ngikutin muka kalian tuh langsung pada kayak kelihatan serius gitu. Nah di situ si Sadam memberi nasihat kepada Fitri. Kalau jangan sembarangan ngomong atau bercanda di tempat kayak gini. Karena kan gimana pun juga mereka jatuhnya tamu ya. Ya Fitri dibilang gitu juga langsung diem aja guys. Ya udah mereka langsung melanjutkan perjalanan ini menuju ke shelter 2. Ketika menanjak, Fitri kayak berasa berat gitu. Dia ngomong tuh ke Zaki yang ada di depannya. Kalau katanya pundak sama kakinya kok kayak berat banget ya. Tapi Zaki sepertinya masih menganggap si Fitri itu caper. Dan Eko yang ada di belakangnya memperingatkan juga. Udah nggak usah sembarangan ngomongnya lah. Karena digituin. Lagi-lagi si Fitri ya udah diem nggak ngeluh lagi. Setelah perjalanan berat dan panjang, akhirnya mereka sampai di shelter 2 tuh, sekitar jam 3 sore. Dan di shelter itu katanya udaranya udah mulai dingin guys. Mereka sempat berhenti sebentar di situ karena si Poppy sama Fitri juga kayak udah kecapean. Mereka berhenti gitu kan, sekitar 15 menitan. Poppy sendiri juga kayak udah mulai menggigil kedinginan. Nah, di situ dia dikasih jaket nih, kayak romantis gitu sama si Zaki. Ini pakai jaket aku biar kamu lebih hangat. Jadi memang si Zaki sengaja tuh bawa spare jaket 2. Dikasihlah itu jaket ke si Poppy. Habis itu ya udah, mereka lanjut jalan lagi. Dan karena udah dirasa mau mulai gelap, mereka memutuskan untuk mempercepat langkah nih, supaya bisa cepat juga ke pemberhentian selanjutnya. Yang mana pemberhentian selanjutnya itu disebutnya pelataran. Nah, di sana nanti mereka rencananya akan mendirikan tenda. Namun waktu di perjalanannya itu, si Poppy kayak semacam mendengar kok ada suara-suara ramai gitu. Kayak suara orang lagi di pasar. Bahkan samar-samar kedengaran juga kayak ada suara-suara musik. Maksudnya, karena mendengar suara-suara ramai itu, dia kira udah deket nih sampai pelataran. Tapi dia dengarnya itu dari arah sebelah kiri guys. Cuma Kak Sadam kan di depan tuh yang mimpin. Dia itu jalannya malah belok ke arah kanan. Dengan polosnya si Poppy itu bilang, Kak, kayaknya ke kiri deh. Itu soalnya suara-suaranya aku dengar ada ramai-ramai di sana, di sebelah kiri. Itu kayaknya banyak orang. Cuma di situ Kak Sadam diem aja tuh, malah jalannya lebih cepat lagi. Tetap ngambil jalur kanan. Ya Poppy yang bingung ngikutin Kak Sadam aja. Karena kan dia memang udah pernah mendaki sebelumnya di gunung itu. Nah, tahu-tahu si Fitri teriak tuh dari belakang. Dan ternyata kakinya Fitri kayak kepelitek gitu. Yang salah napak mungkin ya. Sampai dia jatuh dan teriak kesakitan. Awalnya Zaki masih ngerasa si Fitri ini caper guys. Tapi pas kaos kakinya dibuka, digulung gitu kan, dilihat pergelangan kakinya, emang kayak ada yang nonjol gitu tulangnya. Masalahnya medan di situ tuh tidak memungkinkan untuk istirahat.
Apalagi katanya juga setelah Shelter 2, katanya sudah terkenal dengan mistisnya guys. Lagi-lagi Sadam sama yang lain kan udah pernah ke gunung itu ya. Akhirnya Zaki memutuskan untuk menggendong Fitri sampai ke atas sana tuh. Sedangkan Eko tuh ngawasin dari belakang sambil bawain tasnya si Zaki. Pas lagi digendong begitu, si Fitri dengan histeris dia bilang kayak, itu tuh apaan tuh, apaan? Sambil nunjuk-nunjuk ke salah satu pohon besar. Zaki kan nengok kayak, ada apa, ada apa? Itu Zak, itu pohon. Ternyata di prank si Zaki. Zaki kelihatannya kesel banget itu mukanya. Tapi kali itu kakinya Fitri ini beneran kepelitek ya. Jadinya nggak bisa ditinggalin diturunin gitu aja. Tapi mukanya Zaki udah sepet banget. Nggak tahu kenapa si Fitri itu caper banget begitu. Nggak lama tiba-tiba nih turun kabut yang menyelimuti area pendakian. Zaki yang lagi gendong Fitri itu mulai kewalahan. Karena ya capek juga. Dan karena kabutnya semakin lama semakin tebal, Poppy juga kayak jadi ketakutan dia. Langsung nempel ke kakaknya tuh, minta digandeng. Ya udah sama si Sadam digandeng lah. Tiba-tiba si Poppy ini mendengar kayak ada suara yang manggil-manggil dia. Kayak gitu. Macem kayak digodain tapi dipanggil gitu loh. Dan tahu-tahu si Poppy melihat kayak ada sosok kakek-kakek diem aja gitu. Pakai bajunya tipis, celananya selutut di tengah situasi seperti itu. Di arah hutan yang nggak jauh dari dia guys. Nah Poppy mikir, itu kakek-kakek beneran orang atau bukan ya? Dia aja lagi kedinginan gitu kan, sampai pakai jaket double-double yang dari si Zaki. Poppy makin kenceng tuh pegangan kakaknya. Tapi dia nggak bilang apa-apa guys. Karena kan sebelumnya si Sadam tuh bilang, kalau ada apa-apa udah nggak usah cerita. Sampai mereka turun gunung. Pokoknya mereka terus jalan ya, dengan medan yang cukup sulit. Sampai si Zaki akhirnya gantian sama Eko buat gendong si Fitri. Dan setelah perjalanan berat itu, akhirnya mereka sampai tuh di puncak Dempo. Jam 8 malam. Jadi pas nanjak tadi tuh yang turun kabut, kemungkinan mereka tuh pas melewati maghrib. Nah ketika udah di puncak tuh, si Eko kan langsung nurunin Fitri kan. Yang ternyata Fitri udah kayak nggak bisa berdiri guys, kesakitan dia. Langsung kayak jatuh meringis gitu loh. Dan pas dilihat lagi kakinya memang udah kayak membiru, udah kayak memar sama bengkak juga. Ya karena di puncak situasinya juga udah gelap ya. Sadam menyarankan udah yuk kita turun lagi ke pelataran. Sekalian diriin tenda aja di sana. Karena ya udah malam. Dimana jarak tempuh dari puncak Dempo tadi ke pelataran itu kira-kira dekat setengah jam. Tapi berhubung ini Fitri lagi sakit, jadi mungkin agak sedikit lebih lama guys. Jadi udah besok pagi aja kita kesini lagi biar bisa melihat tuh pemandangannya. Tapi Fitri yang jatuhnya nggak bisa berdiri, nggak bisa jalan sendiri, ini membuat semuanya bingung guys. Karena Zaki sama Eko kan udah capek ya. Sementara si Fitri ini kondisinya masih harus tetap digendong. Kalau jalan tuh dia aduh. Kayak sakit gitu nahan kakinya. Jujur orang-orang waktu itu agak bingung ya. Soalnya kan yang manja harusnya si Poppy. Ini malah kebalikannya. Makanya si Zaki ngerasanya ini Fitri beneran kesakitan atau apa. Akhirnya si Sadam lah tuh yang gantian gendong Fitri sampai ke pelataran. Singkat cerita, di sana cowok-cowok mendirikan tenda, sementara yang cewek-cewek kayak ngeliatin doang gitu. Sampai malamnya mereka berunding nih, kalau besok ini Fitri mau dibawa ke puncak lagi atau enggak. Soalnya kan kalau masih belum bisa jalan, siapa yang mau gendong? Dan terlihat dari ketiga cowok itu memang kayak kagak ada yang mau gendong ya. Akhirnya diputuskan kalau besok nih si Fitri masih sakit kakinya. Ya udah nggak usah ikut ke puncak lagi lah. Nunggu aja di tenda gitu kan. Nanti baru ikut turun tuh barengan. Di situ kakinya Fitri juga sambil diurut sama si Eko. Sampai si Fitri kayak nahan-nahan sakit gitu guys. Dan di situ posisinya si Poppy juga udah capek banget gitu rasanya ya. Abisnya dia baru pertama kali tuh naik gunung. Akhirnya tidur duluan si Poppy. Padahal situasinya di luar masih rame nih sama pendaki-pendaki lain. Yang ngobrol, genjreng-genjrengan gitar gitu, nyanyi-nyanyi. Tapi ya Poppy udah gak bisa nahan-nahan tuh kayaknya. Tidur nih dia, tapi gak lama dia kebangun. Karena tahu-tahu dia denger kayak suara kayak gemertek gigi kayak gitu gimana sih? Ternyata itu si Fitri. Kayak kedinginan sampai giginya tuh beradu gemertak. Belum tidur tuh kayak kedinginan gitu loh. Karena lihat temennya kedinginan begitu, si Poppy itu pakein jaket yang tadi dari Zaki buat Fitri. Soalnya si Fitri sendiri dari tadi tidur pakai sleeping bag doang. Dia rasa udah cukup menghangatkan ya. Semenjak udah didiriin tenda,
emang udah nggak dipakai lagi tuh jaket. Ya udah sama Fitri dipakein kan. Tapi Fitri bilang ke Poppy untuk nemenin gantiin pembalut. Salah satu alasan dia kedinginan karena kayaknya ini penuh nih pembalutnya nih. Udah basah, rembes. Aduh, Poppy bingung kan. Maksudnya dia takut juga kalau keluar berduaan doang. Tapi kalau minta cowok buat sekedar jagain doang biar bisa ngerasa lebih aman, ya ntar ketahuan. Masalahnya Fitri lagi dapet diem-diem atau dirahasiakan. Awalnya si Poppy bilang, udah ganti di sini aja sih. Tapi si Fitri takut, katanya ntar kececeran nih. Tenda kan buat kita tidur, ntar bleber repot. Udah basah banget nih soalnya, kata Fitri kan. Mau nggak mau mereka ngintip dulu tuh keluar tuh. Dan cowok-cowok kayaknya udah pada masuk semua ke tenda. Tapi situasinya lagi-lagi di luar tuh masih ada beberapa pendaki ya. Kayak duduk-duduk, ngobrol-ngobrol gitu kan. Jadi nggak sepi-sepi banget tuh. Keluar tuh mereka. Fitri jalannya juga masih harus dipapas sama si Poppy, soalnya masih nahan sakit dia. Tapi yang sekarang lebih kuat ya daripada yang tadi. Jadi kayaknya emang agak caper juga si Fitri nih. Kalau ada cowok-cowok kayak aduh sakit, nggak bisa jalan sama sekali. Padahal sih bisa jalan pelan-pelan. Tapi emang sakit. Mereka akhirnya menuju ke tempat biasa. Nih orang-orang pada buang air tuh. Jadi kayak di semak-semak dari tanah gitu. Nah, Fitri ganti tuh di situ. Dan sama dia pembalut bekas yang udah lepek itu dikubur di tanah. Jadi kayak abis jongkok terus dikubur gitu loh. Jadi sama dia pokoknya dikubur aja. Abis itu mereka berdua balik tuh ke tenda. Udah tidur nih, nggak ada apa-apaan. Sampai sekitar jam 7, mereka dibangunin nih sama cowok-cowok buat yuk kita nanjak lagi nih ke puncak sekarang. Emang mereka tujuannya di situ nggak ngejar sunrise ya. Yang penting bisa ngelihat pas keadaan terang aja. Karena mereka pas nyampe udah gelap guys. Nah, Fitri dicek kondisinya nih. Kakinya ya udah membaik, tapi masih agak sedikit pincang guys. Cuma di situ si Zaki yang ngelihat jaketnya dia dipakai sama si Fitri langsung kayak, loh kok jaket gua dipakai? Kata si Zaki tuh. Ya Fitri kan langsung bilang, enggak ini kemarin si Poppy yang ngasih ke gue. Berantem tuh berdua tuh masih pagi. Sampai si Poppy bilang kayak, udah. Emang aku yang ngasih ke Fitri kok semalam, dia kedinginan, kasihan. Cuma di situ si Zaki kayak nggak nyantai guys. Ya nggak bisa gitu dong Pop, aku kan ngasihnya buat kamu bukan buat Fitri. Si Fitri yang mendengar hal itu kayak kesel. Ya elah timbang jaket doang aja belit banget sih loh. Si Zaki jadi makin ngotot tuh. Perkara si Fitri ngomongnya gitu. Gue gak mau tahu itu jaket gue balikin ke Poppy. Ya kan ribut-ribut begitu pagi-pagi ya, sampai diliatin pendaki lain gitu. Sadam sama Eko langsung kayak, ya udah apaan sih? Mereka langsung lanjut sarapan dan menuju ke puncak. Tadinya si Fitri keke pengen ikut lagi, tapi semua nggak ada yang mau denger, nggak ada yang mau bantu. Jadinya dia terpaksa ditinggal dengan keadaan yang ngambek. Poppy juga bingung nih, cowok-cowok kok pada kagak ada rasa solidaritasnya semua atau setia kawan gitu. Ya nggak banget ya, bisa-bisanya ninggalin Fitri sendirian. Dia kan nggak mungkin gendong Fitri, si Poppy maksudnya. Tadinya Poppy nggak mau naik, mau jagain Fitri aja. Tapi kakaknya si Sadam yang nyuruh naik. Sadam bilang, katanya kamu mau foto-foto di atas. Ayo ikut. Emang mau kapan lagi ke sini? Pergilah mereka ke atas nih, tanpa Fitri ya. Udah tuh, lihat-lihat pemandangan di atas. Ternyata ada kawah yang sangat cantik. Karena kemarin malam gelap, nggak kelihatan. Setelah udah puas foto-foto segala macem, baliklah mereka ke tenda. Tapi sampai tenda, Fitrinya nggak ada guys. Dicari-cari nggak ada. Tapi barang-barangnya sih masih ada di tenda. Jadi dikiranya kan lagi kemana gitu kali ya. Ditungguin tuh. Sampai tahu-tahu ada rombongan pendaki lain yang gotong-gotong si Fitri nih. Keadaannya penuh lumpur kotor gitu guys. Poppy kaget lah, kok Fitri bisa begitu? Kata orang yang pada bantu ini, mereka nemuin Fitri jatuh hampir terperosok ke jurang. Untungnya selamat, langsung bisa ditarik, dibantuin. Fitri juga udah merintih kesakitan, kayak banyak luka-lukanya gitu guys. Ya teman-temannya itu kan pada panik ya. Maksudnya ngapain lo sampai bisa jatuh begini? Ternyata si Fitri katanya mau nyusulin semuanya tuh. Karena dia nggak mau ditinggal sendirian. Ya Sadam udah bingung tuh. Mukanya kan mau ngomel tapi kondisinya Fitri begitu. Si Zaki juga kayak udah sepet banget ngeliatin si Fitri. Karena jaketnya tuh yang masih dipakai si Fitri tuh. Udah kotor-kotoran nih pokoknya. Sampai ada robek juga di beberapa bagian. Akhirnya Fitri dibersihin tuh sama Poppy di dalam tenda. Digantiin juga kan bajunya.
karena ya kotor. Kalian diobatin juga luka-lukanya. Tapi pas buka celananya si Fitri, si Poppy kaget karena Fitri tuh ngeluarin banyak darah gitu. Kayak jadi rembes meluber nih. Langsung dilap-lapin gitu kan. Dan pas dipegang kulitnya tuh dingin banget kulitnya. Dan Fitri memang kondisinya kayak merintih kesakitan dan kayak agak gemeteran. Poppy bingung tuh. Duh, ini kok rembesnya kayak nggak wajar gitu ya. Dia harus gimana? Ya karena takut kenapa-kenapa, akhirnya dia laporan lah sama cowok-cowok tentang keadaannya si Fitri ini. Ya akhirnya bilang sebenarnya si Fitri lagi dapet semenjak nanjak kemarin. Dan sekarang itu darahnya ngalirnya banyak banget. Gimana ya? Di situ langsung pada kaget lah. Poppy diomelin habis-habisan sama si Sadam tuh. Kayak kenapa kamu bohong? Kenapa nyembunyiin ini? Lihat, pada heboh dan panik begitu. Pendaki-pendaki yang tadi bantuin si Fitri ya langsung pada nanya kenapa. Ya pasti jelasin mereka juga sama kagetnya. Masalahnya di sana nggak ada ranger atau petugas gunung yang lagi jaga ya. Adanya di pos bawah sana tuh. Akhirnya mereka ini menawarkan untuk bantu bawa Fitri ke bawah. Karena toh hari itu beberapa dari mereka kan emang mau turun ya. Untungnya baik-baik tuh yang mau nolong. Yaudah akhirnya siap-siap tuh buru-buru. Dan Fitri awalnya tuh digendong dulu nih sama si Sadam nih. Jadi sekarang mereka turunnya barengan tuh sama rombongan yang tadi. Yang lain pada jagain. Di tengah jalan Sadam udah capek, gantian yang gendong Eko. Jalan-jalan lagi. Tahu-tahu si Fitri tuh kayak gemeteran. Menggigil gitu sampai kayak dipeluk kenceng banget pas digendongnya dari belakang. Tangannya Fitri tuh sampai kayak cengkram Eko tuh kenceng banget sampai kayak si Eko kecekek. Langsung pada berhenti semua gitu kan. Fitri bener-bener kayak kejang gitu loh. Tiba-tiba si Fitri teriak, itu Fitri kenapa? Itu Fitri kenapa? Panik nih semua orang nih. Nggak ada yang ngerti harus ngapain soalnya. Apakah si Fitri ini hipotermia atau gimana? Soalnya menggigil parah dan dingin banget pas dipegang. Padahal itu masih sekitar jam 1 siang loh guys. Sedingin-dinginnya tuh rasanya masih sejuk gitu. Nggak kayak waktu malam hari yang emang bikin menggigil gitu loh. Sampai ada pendaki lain nih cowok yang emang badannya gede. Terus nawarin, udah gue aja yang gendong nih sekarang. Kita harus buru-buru. Takut nanti kenapa-napa ya. Nggak ada yang mengerti cara penanganannya si Fitri nih harus diapain soalnya. Tapi si Fitri kayak nggak mau gitu. Malah kayak megangin si Poppy. Sambil kayak bilang, sakit Pop, sakit. Aduh, gue nggak kuat Pop. Gue di sini aja. Gue udah nggak kuat. Turunin lagi Pop. Nah, Poppy kan langsung bilang, lu harus kuat Fit. Kalau kelamaan di sini takutnya lu kenapa-napa. Apa yang sakit? Tapi Fitri cuma terus-terusan bilang kayak, aduh Pop, gue nggak kuat, sakit, gue di sini aja. Kayak gitu terus. Ya Poppy dengar begitu kayak makin panik. Dia cuma bisa nangis-nangis. Tapi sama cowok yang tadi tuh, si pendaki lain yang badannya gede, Poppy langsung diangkat gitu guys. Jadi digendong juga si Poppy nih. Supaya cepet kan. Biar si Poppy nggak kewalahan ngimbangin jalannya para cowok-cowok ini. Yang fisiknya emang udah terbiasa naik turun gunung. Karena saking chaosnya ya situasi waktu itu, langsung digendong aja lah pokoknya. Dan semua juga langsung disuruh, yuk lanjut yuk, lanjut. Udah nih pada jalan gitu kan dengan cepet. Dan di tengah perjalanan, tahu-tahu Fitri teriak lagi guys. Dan langsung kayak nyengkrem si cowok yang tadi. Kayak dia nyengkrem si Eko tadi. Sampai leher cowoknya itu kayak kecakar gitu deh sama si kukunya Fitri. Lagi-lagi Fitri diturunin tuh. Di situ dia kejang-kejang. Udah nggak bisa ngomong apa-apa. Akhirnya sama yang lain tuh dibebet pakai emergency blanket namanya ya guys. Pokoknya kayak selimut silver gitulah buat penghangat. Tapi kan dibebet begitu kan udah nggak bisa digendong belakang lagi dong. Akhirnya dibopong manual lah. Gantian itu sama pendaki-pendaki yang lain. Sampai si Kak Sadam terus-terusan bilang kayak, minta maaf ya, makasih ya sepanjang perjalanan tuh. Abis itu rasanya kan gak enak ya, ngerepotin banget. Sampai akhirnya mereka sampai di shelter 1, sementara beberapa orang lanjut turun lagi. Manggil regu penolong yang ada di bawah sana nih, kan udah deket ya. Termasuk si Kak Sadam nih, itu sama Zaki ke bawah, dan yang tadi pada gendong Fitri juga udah pada kecapean kan. Udah sore tuh, udah jam 6, kondisinya Fitri udah gak bisa ngomong. Mulutnya juga udah sampai disumpel pakai sapu tangan guys, biar dia nggak gigit lidah sendiri sama giginya tuh kan gemertak terus ya. Poppy udah nangis-nangisan terus-terusan dah. Eko juga di situ kayak udah pucet tuh.
udah nggak bisa komentar apa-apa guys. Sampai akhirnya regu penolong tuh datang dan membantu mengevakuasi si Fitri. Singkat cerita, Fitri ini langsung dilarikan ke rumah sakit, tapi tidak selamat guys, meninggal saat dalam perjalanan ke rumah sakit. Karena kan lokasi rumah sakitnya juga jauh ya. Yang mana kalau dari penjelasan tim medis dibilang Fitri ini kena hipotermia. Semua pokoknya pada shock dan lemes banget. Dan bingung juga gimana cara ngabarin orang tuanya Fitri di rumah nih. Ya cuma akhirnya memang yang ngabarin orang tuanya itu dari pihak rumah sakit sendiri. Tentunya di situ orang tuanya Fitri benar-benar terpukul ya. Shock banget lah. Nggak ngira anaknya tahu-tahu nggak selamat begitu. Awalnya semua orang tuh mengira yang terjadi sama Fitri ini adalah takdir. Ya karena kondisi fisik dari Fitri sendiri ya kan. Walaupun Sadam juga bingung kenapa bisa sampai hipotermia. Soalnya kan kejadiannya waktu itu pas Fitri jatuh aja pagi-pagi. Walaupun tadi tuh cuacanya dingin tapi ya sejuk aja. Bukan yang sampai bikin menggigil kedinginan banget. Apakah ada faktor-faktor lain? Poppy sendiri sempat merasa bersalah karena kan dia tahu nih kalau Fitri lagi dapet, tapi dia ikut menyembunyikan hal itu. Apa jangan-jangan karena itu Fitri jadi kayak kena sial gitu di atas gunung. Soalnya kan lagi-lagi nih memang katanya kalau cewek lagi mens itu jangan naik gunung guys. Apalagi kan Fitri juga ngubur pembalut ya di sana ya. Namun nasi udah jadi bubur, semua udah telanjur. Fitri udah nggak ada guys. Terus gimana? Sampai tahu-tahu ya, sekitar 7 hari setelah si Fitri udah dikuburin, ibunya Fitri itu datang ke rumahnya Poppy bawa jaket dan nanya ke Poppy, ini jaketnya Fitri. Soalnya ibunya itu nggak pernah ngelihat jaketnya itu. Dan kelihatannya kan bentuknya kayak jaket cowok ya. Poppy bilang, itu bukan, itu jaketnya Zaki. Di situ ibunya Fitri langsung kayak melotot, kayak orang yang marah banget sampai bilang, anak setan, jadi di bawah ibunya itu jaketnya Zaki. Yang sempat memang dipakai sama Fitri kan. Jaketnya itu kan awalnya sempat kotor ya. Karena si Fitri jatuh, tapi karena bahannya tuh kayak parasut ya. Sama si Poppy dibersihin aja. Soalnya kan Fitrinya itu cuma bawa satu jaket dan udah kayak menggigil kan posisinya. Yang sampai Fitri meninggal di rumah sakit, ya masih pakai jaket itu. Dan ternyata waktu ibunya Fitri itu lagi lihat-lihat dan beresin barang-barang dari anaknya, dia baru ngeh tuh, ini kan jaket yang dipakai anaknya terakhir kali di rumah sakit. Tapi ini kayak bukan punya Fitri. Maksudnya ibunya mau dibalikin. Takutnya jaketnya tuh menjadi hutangnya Fitri gitu loh. Kalau minjem ke orang belum dibalikin. Kan Fitrinya udah nggak ada. Tapi ternyata pas lagi kayak mau disetrika, mau dibenerin gitu ya, si ibunya Fitri itu nemuin kayak ada jimat yang dibungkus plastik gitu. Dijahit di bagian dalam jaketnya. Jadi katanya jahitan itu kan kotak dan nggak rapi guys. Pas dipegang kayak namanya plastik kan kayak kok membel-membel, ada bunyi-bunyi kresek-kreseknya gitu. Dan entah kenapa mungkin feeling juga ya, ibunya ngerasa kayak ini kayak ada yang aneh. Dilihat soalnya kayak jahitannya asal-asalan gitu. Yang penting jahitannya ketutup dan bener aja. Pas nanya ke bapaknya tuh, bapaknya Fitri bilang, loh ini kayak semacam guna-guna atau ajian pelet. Bapaknya sama ibunya Fitri langsung lari tuh ke rumahnya si Poppy. Nanyain ini jaket siapa. Pas dibilang punya si Zaki. Disamperin langsung ke rumahnya si Zaki. Di situ Zaki diem aja pas ibunya Fitri ngomel-ngomel. Ditanyain, kenapa di jaket kamu ada gini-ginian ya? Diem aja tuh si Zaki, nggak menjawab apapun. Di situ Poppy baru ngeh ya, waktu itu kan emang pertama kali Poppy yang dikasih jaketnya. Dan waktu itu Zaki ngeliat jaketnya ternyata dipakai sama si Fitri. Zaki kan kayak langsung ngegas gitu kan, marah kan. Dan ternyata nih guys, memang maksudnya si Zaki itu tujuannya mau melet Poppy guys. Karena dia udah suka sama Poppy dari lama guys. Dulu banget pernah ditembak tuh si Poppy. Tetapi ditolak karena Poppy emang gak suka. Itu kan kayak tetangga teman kakaknya doang. Dan ternyata di gunung tuh jaket yang ada peletnya malah dikasih ke Fitri. Yang mana posisinya Fitri tuh lagi mens guys. Ditambah ada hal-hal ajian pelet begitu ya. Jadilah itu kayak semacam membuat makhluk-makhluk di sana mungkin marah. Dan jadinya Fitri celaka guys. Soalnya kalau dipikir-pikir waktu pas Poppy masih pakai jaketnya di awal, dia kan juga sampai dengar kayak ada suara manggil sut gitu kan. Sampai diliatin kayak ada kakek-kakek. Nggak tahu sih kakek-kakek itu orang apa enggak. Cuma waktu itu dia inget banget sampai ketakutan guys. Dihajar itu Zaki langsung sama bapaknya si Fitri. Ribut tuh di situ.
Namun kasus memelet begitu kan nggak bisa juga dilaporin ke polisi ya. Yang ada bapaknya Fitri juga bisa masuk penjara karena mukulin si Zaki. Tapi keluarganya Zaki juga nggak menuntut sih. Karena mereka juga nggak nyangka nih anaknya kok bisa sampai nekat. Pakai pelet-peletan begitu yang berujung membuat orang ini jadi celaka guys. Apakah jangan-jangan sebenarnya si Fitri suka sama Zaki, tapi Zakinya malah suka ke Poppy? Dan apakah benar Fitri meninggal ada hubungannya sama ajian pelet itu? Gimana menurut kalian? Oke guys, terima kasih yang sudah nonton cerita kali ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya agar tidak ketinggalan video berikutnya. Ingat, tidak semua misteri harus dipecahkan. Kadang cukup diketahui bahwa misteri itu pernah ada. Saya Ulan. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di cerita berikutnya. Bye-bye.